Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Yang pertama dan yang utama ialah puja dan puji hanyalah milik Allah Rabb semesta alam, yang alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini, tepatnya di hari Jumat, bisa sama-sama memberikan kita nikmat berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat ukhuwah, sehingga pada kesempatan Jumat hari ini kita bisa sama-sama dapat dan hadir mengikuti ibadah sholat Jumat berjamaah. Selawat besar salam tak lupa kita hanturkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad Rasulullah SAW beserta para sahabat, keluarganya, dan mudah-mudahan kita sebagai umatnya nanti bersama-sama mendapatkan syafaat dari baginda. Hari ini Jumat 29 November 2024 bertepatan dengan 27 Jumadil Awal 1446 Hijriah. Saya mewakili maklumat pada hari ini. Yang pertama ialah infak Jumat yang lalu di tanggal 22 November 2024, alhamdulillah terkumpul infak Jumat sebesar 8.280.700 rupiah. Jazakallah khairan jaza kepada para hadirin semua jamaah salat Jumat Masjid Al-Haqqul Mubin yang telah memberikan infak terbaik, dan mudah-mudahan hari ini bisa kita fastabiqul khairah, bisa menambahkan infak terbaik kita agar kedepannya kita bisa lebih baik lagi. Yang kedua, khotib dan imam pada Jumat hari ini alhamdulillah sudah hadir berada tengah-tengah kita, Bapak Haji Aminuddin LC MPDI, dan muazin Bapak Muhammad Nizar Kahfi. Dihimbau kepada para jamaah semuanya dapat mengisi dan merapatkan saf yang masih kosong, yang berada di depan masih kosong, harap segera diisi agar memudahkan jamaah yang lainnya yang dari luar segera menuju ke masjid. Dan untuk alat telekomunikasi atau ponsel mohon dimatikan atau di silent agar lebih menambah kekhusyuan sholat ibadah Jumat kita pada hari ini. Adapun informasi lainnya yaitu hari ini tepatnya di tanggal 29 November 2024, hari ini hari Jumat, nanti sehabis pulang kerja jam 16.30 sampai selesai akan ada kajian kitab Bidayatul Hidayah yang akan dipimpin oleh Al-Mukarram Al-Habib Ahmad bin Anis Basurah. Besar harapan kami para jamaah semua bisa hadir dan dapat mengikuti kajian kitab Bidayatul Hidayah. Mudah-mudahan itu saja informasi yang bisa kami sampaikan selaku DKM. Mudah-mudahan kita yang di sini mendapatkan kebaikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan istri-istri yang solehah, jadikan anak-anaknya anak-anak yang soleh dan solehah, yang sedang sakit Allah sembuhkan, dan mudah-mudahan kita menjadi la'alakum tattaqun, orang-orang yang bertakwa. Kita bacakan suratul Fatihah agar semua yang ada di sini mendapatkan kebaikan keberkahan pada Jumat hari ini. Ila hadatin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا
ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم فصل وسلم على هذا النبي الكريم نبينا وشفيعنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيني وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون حيث قال الله عز وجل في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Dalam surat Al-Furqan ayat 30, Allah Subhanahu wa taala berfirman terkait dengan keluhan yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini berbunyi, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjuran. Dan Rasul pun berkata, ya Rabbi, wahai Tuhanku, inna qaumi, sesungguhnya kaumku, sesungguhnya umatku, ittakhadhu, mereka menjadikan hadzal qur'ana mahjuran. Al-Qur'an ini sesuatu yang dihijrahi, sesuatu yang ditinggalkan. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Ini adalah sebuah keluhan yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana beliau mengeluhkan kondisi umatnya, kondisi kaumnya yang meninggalkan Al-Quran, yang tidak kembali kepada Al-Quran, meskipun pada saat itu para sahabat sedang semangat-semangatnya membaca Al-Quran, mengkaji Al-Quran, menulis Al-Quran. Akan tetapi meskipun demikian, Rasulullah mengeluh dan mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Lantas bagaimana jadinya jika kondisi saat ini Rasulullah berada di hadapan kita, berada di tengah-tengah kita, maka beliau pasti akan lebih mengeluh lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, karena banyak di antara umatnya yang sudah lupa dengan kewajiban-kewajibannya terhadap Al-Quran. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Terkait dengan ayat ini, Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah kemudian memberikan sebuah komentar. Beliau mengatakan, man lam yaqra'il Qur'ana faqad hajarahu. Barang siapa yang tidak membaca Al-Quran, maka dia termasuk orang yang menghijrahi Al-Quran yang dikeluhkan oleh Rasulullah SAW tadi. Beliau melanjutkan, man qara'al Qur'an walam yatadabbarhu faqad hajarahu. Barang siapa yang telah membaca Al-Quran akan tetapi tidak merenungkannya, tidak mentadabburinya, maka dia juga dianggap sebagai orang yang telah menghijrahi Al-Quran. Beliau melanjutkan, man qara'al Qur'an wa tadabbarahu wa lam ya'mal bihi faqad hajarahu.
Barang siapa yang telah membaca Al-Quran juga mentadabburinya akan tetapi tidak mengamalkan kandungan dan isi Al-Quran, maka dia juga dianggap sebagai orang yang telah menghijrai Al-Quran, meninggalkan Al-Quran. Ma'asyiral muslimin jamaah sidang Jumat rahimakumullah, dari sini kita bisa mengambil beberapa pelajaran tentang kewajiban-kewajiban kita sebagai seorang muslim terhadap Al-Quranul Karim, di mana Al-Quran itu adalah kalamullah. Al-Quran itu adalah kitab kita, pedoman kita sebagai kaum muslimin. Maka kewajiban kita kepada Al-Quran itu yang pertama adalah mengimani dan meyakininya. Kita sebagai seorang muslim harus mengimani Al-Quran, termasuk mempercayai, meyakini semua informasi-informasi yang ada dalam Al-Quran, baik informasi itu masuk dalam kepala kita maupun tidak. Apakah informasi itu masuk akal ataupun tidak, ketika itu yang berkata adalah Al-Quran, yang berfirman adalah Allah subhanahu wa ta'ala, maka wajib bagi kita untuk mengimaninya, untuk mempercayainya. Itulah kewajiban kita yang pertama sebagai seorang muslim terhadap Al-Quran. Kewajiban yang kedua sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah, bahwasanya wajib bagi kita untuk membaca Al-Quran. Al-Quran itu adalah kitab kita, pedoman kita, dan kita telah diberikan waktu oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam sehari semalam itu 24 jam. Maka jangan sampai dalam waktu 24 jam itu tidak ada waktu yang kita gunakan untuk membaca Al-Quran. Sisihkan waktu, apakah itu 1 menit, apakah itu 5 menit, apakah itu 10 menit, sisahkan waktu untuk membaca Al-Quran. Karena membaca Al-Quran itu bagian dari kewajiban kita sebagai seorang muslim. Dan jika kita perhatikan sabda Rasulullah SAW, maka kita akan menemukan sangat banyak sekali perintah untuk membaca Al-Quran. Iqra'ul Quran, Iqra'ul Quran, Iqra'ul Quran. Bahkan suatu hadis yang sangat-sangat terkenal sudah sering kita dengar adalah Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran karena sesungguhnya Al-Quran itu nanti akan datang pada hari kiamat untuk memberikan pertolongan, memberikan bantuan kepada orang-orang yang membacanya. Ini menunjukkan bahwasanya ketika kita diberikan waktu 24 jam sehari semalam oleh Allah dan tidak kita gunakan sedikit pun untuk membaca Al-Quran, itu berarti kita mengalami sebuah kerugian yang besar, karena kita tidak mendatangkan penyelamat bagi kita pada hari akhir nanti. Wa na'udzubillahi min dzalik. Bacalah Al-Quran. Ketika kita mampu untuk membaca status, ketika kita mampu untuk membuka HP selama berjam-jam, sisihkan waktu 10 menit saja. Tidak mampu 5 menit saja, sisihkan waktu untuk membaca Al-Quran. Karena itu bagian dari kewajiban kita. Ma'asyiral muslimin jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, yang ketiga adalah setelah kita mengimani, meyakini, membaca Al-Quran, termasuk di situ ada mempelajari Al-Quran, maka marilah kita renungkan, mentadabburi kandungan-kandungan yang ada di dalam Al-Quran. Jika kita mau mentadabburi isi Al-Quran, maka kita akan menemukan berbagai macam solusi dari setiap permasalahan-permasalahan yang kita hadapi. Ingat, Allah memberikan informasi kepada kita bahwasanya Al-Quran itu adalah obat. Al-Quran itu adalah petunjuk. Al-Quran itu adalah jalan keluar, sehingga tadaburilah Al-Quran, renungkanlah Al-Quran, karena di situ ada petunjuk untuk kita dalam menjalani kehidupan ini. Paling tidak renungkan 1 ayat. Seperti contoh misalkan ketika Allah subhanahu wa ta'ala berfirman,
Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, dia akan memberikan jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan memberikan rezeki dari jalan yang tidak diduga-duga. Renungkanlah satu ayat ini, maka kita akan menemukan sesuatu yang sangat luar biasa, bahwasanya ternyata solusi itu ada dan disampaikan oleh Allah di dalam Al-Quran. Dan di antara solusi itu adalah dalam bentuk ketakwaan kepada Allah, dan itu disampaikan oleh Allah di dalam Al-Quran. Maka renungkanlah Al-Quran. Ma'asyiral muslimin, jemaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, setelah kita mengimani Al-Quran, membaca dan mempelajarinya, mentadaburinya, jangan lupa untuk mengamalkan Al-Quran. Karena ketika kita sudah membaca, kita sudah mentadaburinya, akan tapi kita belum mengamalkannya, kata Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau mengatakan berarti kita ini telah menghijrahi Al-Quran, dan termasuk di antara orang yang dikeluhkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa na'udzubillahi min dzalik. Tentunya ada sangat banyak sekali amalan-amalan yang harus kita kerjakan di dalam Al-Quran. Tapi paling tidak ketika kita mengamalkan isi Al-Quran, mengamalkan perintah-perintah Al-Quran, melaksanakan apa yang telah diperintahkannya, meninggalkan apa yang dilarangnya, maka paling tidak kita akan mendapatkan keberkahan-keberkahan yang ada di dalam Al-Quran. Karena siapapun yang berinteraksi dengan Al-Quran, pasti dia akan mendapatkan keberkahan yang besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita kekuatan sehingga kita mampu terus-menerus berinteraksi dengan Al-Quran. Kita mampu untuk membaca Al-Quran, kita mampu untuk mentadabburi Al-Quran, kita mampu untuk mengamalkan Al-Quran, dan kita mampu terus-menerus mengamalkan serta mengimani apa yang ada di dalam Al-Quran. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita keistiqomahan, konsistensi, sehingga kebaikan-kebaikan kita terhadap Al-Quran tersebut terus-menerus kita tingkatkan dan kita pertahankan sampai akhir hayat kita, sehingga kita meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in, wal 'aqibatu lil muttaqin, fala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa karrim wa barik ala hadha an-nabiyyil karim, nabiyyina wa syafi'ina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usini wa iyyakum bitaqwallah, fa inna khairaz zadi taqwa, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, wa man yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'zim lahu ajra, fa innal jannata a'addaha Allahu lil muttaqin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Wa'lamu anna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima.
Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim وارض اللهم عن سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن كل الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات فإنك سميع قريب مجيب الدعوات فيا قاضي الحاجات اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين في كل مكان وفي كل زمان برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم انصرهم نصرا عظيما اللهم انصرهم نصرا مبينا اللهم انصرهم نصرا عزيزا اللهم ثبت أقدامهم وسدد رميهم اللهم ثبت أقدامهم وسدد رميهم اللهم ثبت أقدامهم وسدد رميهم اللهم دمر من دمر الإسلام والمسلمين اللهم اقتل من قتل المسلمين من الكافرين والمشركين والصهيونيين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين ربنا اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين فأقم الصلاة